Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Mandalika dengan NIM 202406203. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang UTS kewarganegaraan, yaitu yang pertama. Peran dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu fondasi utama untuk mencapai tujuan. Nah, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, peran dalam ketahanan nasional di bidang pendidikan yaitu 1. Meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. SDM yang unggul akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Kedua, menanamkan nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan. Nah, melalui pendidikan ini, nilai-nilai seperti cinta tanah air, toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dapat ditanamkan sejak dini. Ini penting untuk menjaga integritas bangsa yang majemuk. Nah, ketiga, mengulangi ancaman ideologis dan budaya asing. Pendidikan mampu memperkuat jati diri bangsa sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu wawasan daerah Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu kesatuan wilayah dan budaya lokal. Nah, Lampung memiliki keberagaman suku, adat, budaya seperti suku Lampung, Saibatin, dan Pepadun. Wawasan daerah menekankan pentingnya menjaga persatuan antar etis dan budaya lokal dalam tingkat bingkai NKRI. Nah, yang kedua, pemanfaatan potensi daerah untuk ketahanan nasional, yaitu meliputi Lampung memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan misalnya Waikambas memiliki ekosistem hewan nasional yaitu gajah. Nah, terus Teluk Kiluan. Wawasan daerah ini mendorong pengelolaan sumber daya ini berkelanjutan dan berkeadilan dalam kesejahteraan masyarakat untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dan pelestarian budaya lokal. Pendidikan lokal perlu menanamkan kecintaan pada budaya daerah, bahasa Lampung, serta sejarah lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini memperkuat karakter generasi muda dan menjaga warisan budaya. Hak perempuan dalam UU No. 39 tahun 1999. Hak-hak perempuan ditegaskan dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 45. Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, dan memperoleh perlakuan serta kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 46, perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala negara terhadap segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi di dalam rumah tangga dan di tempat kerja. Nah, pasal 47, negara menjamin hak perempuan untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan yang sama. Hak-hak anak dalam UU No. 39 tahun 1999. Anak dianggap sebagai kelompok rentan yang mendapat perlindungan khusus. Beberapa pasal terkait anak pasal antara lain Pasal 52 ayat 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 ayat 2, hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya. Pasal 53, anak yang mengalami pelanggaran hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum dan perlakuan khusus yang menjamin tumbuh kembangnya. Pasal 54, negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak jalanan, anak disabilitas, serta anak korban kekerasan dan eksploitasi.
selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4. Demokrasi sebagai fondasi kesadaran politik warga. Nah, demokrasi di Indonesia yang secara konstitusional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk cara pandang warga terhadap kekuasaan, hukum, dan partisipasi. Demokrasi mendorong warga negara untuk satu, menyadari hak dan kewajiban politiknya. Warga didorong untuk aktif dalam proses politik seperti menggunakan hak pilih, berpendapat, dan mengkritik kebijaksanaan pemerintah secara bebas namun bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu menghargai perbedaan dan musyawarah. Dalam demokrasi Pancasila, perbedaan pendapat dijadikan kekuatan, bukan ancaman. Budaya dialog dan musyawarah tertanam sebagai bagian dari perilaku politik warga. Nah, yang ketiga yaitu menuntut akuntabilitas pemerintah. Demokrasi membentuk perilaku kritis warga terhadap pemimpin dan kebijaksanaan negara. Warga merasa memiliki hak untuk mengawasi, memberi masuk, atau melakukan aksi politiknya. Menjawab pertanyaan nomor 5 yaitu hak dan kewajiban warga Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab terhadap negara serta masyarakat. Hak memberi ruang bagi warga untuk berkembang dan berpartisipasi, sedangkan kewajiban menekankan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawab pertanyaan nomor 6 yaitu negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pengertian negara menurut para ahli yaitu Roger H. Soltau, negara adalah alat atau organisasi yang mengatur atau mengendalikan kehidupan bersama. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Menjawab pertanyaan nomor 7 yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat disebutkan secara jelas tujuan bangsa Indonesia merdeka. Tujuan ini menjadi dasar dan arah utama berdirinya Republik Indonesia. Nah, yang disebutkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjelasan tujuan bangsa Indonesia merdeka yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara bertujuan menjadi keutuhan wilayah, melindungi hak dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dan berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nomor 2 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Negara berperan aktif menciptakan kehidupan layak bagi rakyat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah semboyan resmi negara Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan. 1. Persatuan di tengah keberagaman. 2. Satu tujuan nasional. 3. Toleransi dan keharmonisan. Menjawab pertanyaan nomor 9 yaitu mahasiswa sebagai warga negara dalam klaster tersendiri. Mahasiswa bukan hanya bagian dari rakyat biasa tetapi termasuk dalam kelompok intelektual muda yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir rasional dan kritis. Yang ketiga yaitu potensi besar untuk membawa perubahan sosial dan politik. Nah, oleh karena itu mereka dianggap punya tanggung jawab dan intelektual lebih dalam membangun bangsa. Nah, yang kedua yaitu cerdas. Mahasiswa harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial, artinya mampu memahami isu-isu kebangsaan secara ilmiah dan objektif. Nah, selanjutnya yaitu bisa memilih informasi yang benar di tengah kebanyaknya hoax. Nah, kemudian tidak mudah diprovokasi dan bisa berpikir jernih dalam situasi sulit.
menjawab pertanyaan nomor 10. Nah, yaitu masyarakat madani civil society adalah suatu tatanan masyarakat yang mandiri, sadar akan hak dan kewajiban, menunjang tinggi nilai demokrasi, hukum, dan keadilan, serta aktif dalam kehidupan sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada negara. Konsep ini tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Nah, dalam konteks Indonesia, masyarakat madani memiliki peran penting dalam membentuk budaya bangsa. Ketika masyarakat sadar akan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi, maka akan tumbuh budaya politik yang sehat, partisipatif, dan inklusif. Partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, LSM, komunitas budaya, forum keagamaan, hingga media independen merupakan bentuk nyata dan dari civil society yang aktif. Masyarakat madani juga mendorong pertumbuhan budaya bangsa melalui penguatan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang dikembangkan dalam bingkai modernitas dan kebebasan berekspresi dalam ruang yang demokratis. Kreativitas budaya tumbuh subur baik dalam bentuk seni, bahasa, pendidikan, hingga praktik sosial kemasyarakatan yang memperkuat identitas nasional. Selain itu, masyarakat madani berperan sebagai penyimbang kekuasaan negara dan dunia usaha sehingga tidak terjadi dominasi atau penindasan terhadap kelompok lemah. Nah, dengan kritik yang konstruktif, advokasi kebijakan, serta aksi sosial, masyarakat madani memperkuat budaya bangsa yang adil, egaliter, dan beradab. Nah, kesimpulannya yaitu civil society atau masyarakat madani adalah fondasi penting dalam pembangunan bangsa yang demokratis dan berbudaya melalui peran aktifnya. Masyarakat tidak hanya menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendorong perkembangan budaya bangsa yang dinamis, inklusif, dan bermartabat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.